Muslim Buhari. Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Halo? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ Iya, kata Bu. شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ Halo? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Pemirsa, Allah menurunkan Al-Quran kepada kita sebagai obat. Orang yang lagi gundah gulana, ayo baca Al-Quran. Hati pasti akan jadi tenang. Orang yang punya masalah, Allah akan selesaikan masalahnya ketika kita dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, orang yang cinta kepada Al-Quran di yaumil akhir nanti akan dimasukkan ke dalam surga Aden, yang di dalamnya akan diberikan dia gelang-gelang dari emas dan pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian orang yang rajin membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan jadi syafaat di yaumil akhir nantinya. Dan ada seorang ulama mengatakan, orang yang dialog dengan Allah adalah orang yang baca Al-Quran. Jadi kalau Allah menginginkan kita dialog hari itu, maka Allah bukakan hati kita untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau Allah tidak mau dialog dengan kita hari itu, maka Allah sibukkan kita dengan urusan dunia. Oke coy, rajin baca Quran, surga tempat kita. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di obrolan komunitas di hari Minggu dan tentunya hari ini kita bersama Bapak Syamsul Bahri SPD. Beliau adalah PLT Kepala SD Impres Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa dan juga pengurus daerah Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia PPBID. Maksud kami PPBDI Kabupaten Goa. Dan hari ini kita akan membahas mengenai memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui Papasang. Dan alhamdulillah beliau bersama kami pagi hari ini di Zoom kita. Kita menyapa beliau dan bisa ditonton ya melalui Facebook dan juga TikTok kami. Ya, boleh ditonton langsung ya sahabat budaya di live TikTok kami RRI Digital dan juga YouTube kami. Oke, kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali bertemu dengan Bapak di bulan suci Ramadan di hari kedua hari ini Pak Samsul. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Pak Samsul, kalau bicara tentang Papasang ini adalah pesan-pesan atau nasihat bijak yang diwariskan oleh leluhur kita secara turun-temurun di masyarakat Bugis Makassar. Pastinya pesan-pesan ini juga mengandung nilai-nilai moral, etika, dan filosofi hidup yang mendalam. Nah, begini Pak Samsul, bicara tentang Papasang. Nah, apa saja Papasang yang mengandung nilai-nilai karakter untuk memperkuat jati diri peserta didik? Silakan Pak Samsul. Baik, Bu. Ya. Kalau kita lihat dari isi dari seluruh Papasang ini, isinya adalah semua tentang terkait dengan pesan-pesan moral. Tentunya Papasang ini dapat digunakan seluruhnya dapat digunakan untuk memperbaiki memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik di sekolah. Iya. Jadi Papasangnya itu apa saja Pak? Mungkin aca atau apa yang ada begitu Pak? Silahkan. Ya, jadi contoh terkait mungkin dengan Papasang ini, ya, kita tinggal memilih nilai-nilai karakter apa yang ingin kita kuatkan di dalam pembelajaran di sekolah. Apakah itu nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerja keras. Tentu kita dapat memilih Papasang tersebut yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin kita kembangkan, nilai kita kuatkan seperti itu. Oke, baik. Nah Pak,
bagaimana cara papasang itu diwariskan dari generasi ke generasi? Ya, silakan Pak. Papasang ini akan terus lestari di masyarakat apabila papasang ini terus disampaikan kepada generasi-generasi kita. Baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Nah, dengan terus disampaikan seperti itu, maka papasang ini akan terus tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Nah, salah satu juga cara untuk mengembangkan agar papasang terus ada di masyarakat yaitu dengan melalui tulisan-tulisan. Jadi selain disampaikan dalam bentuk lisan, juga dapat dilakukan dengan menulis. Karena pada awalnya memang papasang ini hanya dalam bentuk lisan saja, disampaikan secara turun-temurun. Namun setelah masyarakat Makassar mengenal tulisan, yaitu tulisan dalam hal ini lontara, itu sudah mulai ditulis. Iya. Dan ini mereka mengajarkannya di sekolah atau bagaimana Pak, dari generasi ke generasi atau pada pertemuan keluarga kah atau apa Pak? Pak Samsul. Maksudnya begini, di dalam keluarga untuk papasang ini terus disampaikan sebagaimana memang di dalam sebagaimana kita ini sebagai orang Islam, kita ini ada anjuran untuk selalu berpesan dalam hal kebaikan. Kalau ada anjuran untuk berpesan dalam hal kebaikan. Dan silakan. Sehingga di masyarakat itu apakah kita sampaikan kepada anak-anak cucu kita, saudara-saudara kita, itu tentang kebaikan-kebaikan di sekolah pun seperti itu. Nah, dalam pembelajaran kita tidak lupa untuk menyampaikan pesan-pesan moral melalui papasang yang kita sisipkan dalam pembelajaran bahwa ini papasang ini kita ada papasang ini, ada nilai moral yang ini kita tanamkan dalam peserta didik, itulah kita sampaikan kepada peserta didik. Oke, Pak tadi bilang di masyarakat juga salah satu yang disampaikan. Nah, apa contohnya kalau di masyarakat? Mungkin di masjid kah atau apa Pak? Yang kalau dalam masyarakat tadi keluarga. Silakan Pak. Baik, kalau di masa lampau para pemuka-pemuka pemerintah, raja-raja pada masa lampau itu menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakatnya. Begitupun pada saat pertemuan-pertemuan resmi ataupun tidak resmi di masyarakat itu selalu diselipkan pesan-pesan yang terkait dengan perilaku baik yang mesti ditaati, dilaksanakan di masyarakat, serta perilaku yang tidak boleh dilakukan di masyarakat seperti itu. Kalau di masyarakat. Jadi melalui apa biasa Pak? Mungkin pagelaran seni atau apa nih Pak biasa dilakukan pada zaman dulu? Atau orang bilang kalau kita sinrili atau apa Pak di kita daerah kita sendiri pesan itu disampaikan? Untuk penyampaian papasang ini ada berbagai macam media yang bisa kita sampaikan. Misalnya kalau di masyarakat ada yang disampaikan dalam bentuk ceramah-ceramah, pesan papasang ini bisa disampaikan dalam bentuk seni seperti yang disampaikan tadi dalam bentuk sinrili. Ada pesan-pesan papasang yang disampaikan dalam bentuk kelong. Ini yang disampaikan kepada masyarakat ataupun disampaikan secara langsung bahwa kita tidak boleh seperti ini, kita tidak boleh seperti ini. Salah satunya misalnya papasang yang paling paling masyhur, paling sering kita dengar adalah ini bisa berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat, baik di masyarakat di sekolah, di masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Ini memberikan satu pelajaran pada kita bahwa kita tidak boleh mengambil ketika itu bukan hak kita. Oke. Nah, Pak Samsul, kembali lagi, bagaimana papasang itu dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap, apalagi di bulan puasa saat ini ya, sikap di mana menanamkan nilai-nilai agama kaitannya dengan sikap religius begitu. Silakan Pak Samsul. Baik, nah ini kaitannya dengan nilai-nilai religius. Saat ini kita dalam
sedang melaksanakan ibadah Ibadah puasa. puasa, ya. Ini salah satu papasan yang perlu kita pegang dan kita laksanakan. Salah satunya adalah pasambayan kunung tambu kakaja amalano yang itu boko dan ira merianja. Artinya bersembahyanglah dan berserah dirilah kepada Allah, yang itulah bekal yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Ini sampai ke tambung artinya berserah diri kepada Allah, artinya hidup kita ini kita serahkan kepada Allah, dan dengan itu dimanifestasikan dalam itu perbuatan, melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh agama kita, khususnya kita yang beragama Islam, serta menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga salah satu pesan ya, untuk kunci kita di Sulawesi Selatan, apalagi suku Bugis Makassar, untuk menanamkan nilai-nilai religius. Nah, biasanya apa yang disampaikan Pak Syamsul kalau di sekolah kepada mereka? Apa ajaran-ajaran religius ditanamkan? Ya, salah satunya itulah tadi pesan-pesan kalau jadi kita dalam pembelajaran ini kita tinggal memilih sebenarnya nilai karakter apa yang ingin kita kembangkan di dalam kita ingin kuatkan di dalam pembelajaran, misalnya religius, misalnya Yayana mau tahu Allah kisirna segam malaka manasatan jari tahu mi antu. Karena siapa menanggalkan syirik dan takwa kepada Allah, maka hakikatnya orang yang demikian bukan lagi manusia. Ya, ini sebuah peringatan keras bahwa pentingnya menjaga syirik serta pentingnya menjaga ketakwaan kepada Allah, karena ketika kita melanggar dari papasan itu, maka kita sudah dianggap bahwa bukan lagi manusia. Ya. Orang anggap lagi bahwa itu apa istilahnya, bukan lagi manusia tapi tahu-tahu mami. Iya, betul-betul patung itu maksudnya. Oke. Iya. Nah, Pak, bagaimana papasan itu dapat menjadi juga sarana untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan juga budaya lokal kepada peserta didik? Ya, bisa diulang pertanyaannya, Bu? Bagaimana papasan itu dapat menjadi sarana untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan juga budaya lokal kita kepada peserta didik? Kan kita tahu sekarang anak-anak itu lebih suka main gadget, dia lebih senang dengan yang namanya media sosial. Nah, bagaimana kita menanamkan hal tersebut untuk cinta tanah air, budaya lokal? Iya, ini dalam keadaan sekarang ini mungkin perlu gerakan secara masif di antara kita semua agar papasan ini bisa lebih dikenal oleh para generasi kita, sehingga dia sadar bahwa kita ini memiliki akar budaya, khususnya papasan ini, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga setiap tingkah laku kita, aktivitas kita, sehingga kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik, ya. Sehingga perlu juga penanaman bahwa papasan ini perlu juga penanaman dan rasa bangga serta rasa cinta kepada budaya kita, bahwa kita ini memiliki papasan. Ya. Jadi artinya perlu motivasi kepada generasi kita bahwa kita ini memiliki papasan, punya budaya, ya, bukan yang memiliki kebebasan yang bagaimana kalau kita lihat itu budaya-budaya sekarang kita saksikan di di sosial media. Ini perlu kita tanamkan kembali, perlu kita ingatkan kembali kepada generasi kita bahwa pentingnya menjaga setiap perilaku kita itu dengan melalui papasan. Iya, Pak, kalau menyangkut budaya lokal, mungkin biasanya apakah pelajaran seni budaya juga diajarkan kepada mereka, dan juga mungkin pementasan seni di sekolah dilakukan juga, Pak, untuk menanamkan cinta budaya lokal? Iya, ini itu adalah salah satu bentuk
penanaman rasa cinta terhadap budaya-budaya lokal, itu dengan kayak kemarin dari Balai Bahasa Iya. secara masif dilaksanakan yaitu Festival Tunas Bahasa Ibu, ya, yang dimana ini dibuat dalam bentuk festival, jadi mulai di tingkat sekolah, kemudian ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten, dan Balai Bahasa menanganinya di tingkat provinsi. Ini buat dalam bentuk kompetisi sebagai bentuk apresiasi terhadap para para penutur bahasa daerah, ya, dalam bentuk misalnya lomba membaca puisi, berbahasa daerah, lomba membaca berpidato menggunakan bahasa daerah, lomba mendongeng, itu semua adalah salah satu bentuk kegiatan-kegiatan sosial budaya yang dilakukan di sekolah. Selain yang dilakukan oleh Balai Bahasa juga, masih ada beberapa hal yang dilakukan di sekolah-sekolah. Oke. Nah, Pak, apakah dengan mereka melakukan atau juga melantunkan syair-syair dalam papasan itu juga diajarkan, Pak? Yang bagaimana? Kalau papasan itu seperti begini, contohnya umpama mereka bersyair ya, membacakan lantunan puisi tadi Bapak bilang. Mereka melakukannya di depan kelas atau mungkin pakai bahasa daerah di sekolah dengan hari-hari tertentu, Pak? Ya. Oh, baik Bu. Khusus untuk penggunaan bahasa daerah, ini sudah ada edaran mulai dari gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah sehari dalam sepekan. Kemudian di tingkat daerah juga seperti itu. Untuk di Kabupaten Goa, ini sudah ditentukan bahwa penggunaan bahasa daerah itu wajib di sekolah, termasuk pengantar pembelajarannya itu pada hari Jumat. Ya. Kemudian terkait dengan kegiatannya tadi, misalnya lomba membaca puisi, itu dilakukan di sekolah. Dilakukan di sekolah, di kelas, setiap kelas. Kemudian kita mencari bibit-bibit, lalu kita lakukan kompetisi di tingkat sekolah. Lalu kemudian yang juara di tingkat sekolah ini itu dibuatkan lagi kompetisi di tingkat kecamatan. Terus selanjutnya ke tingkat kabupaten. Jadi dibuat itu dalam bentuk secara terbuka. Terbuka. Jadi buat dalam bentuk pentas festival sehingga dapat disaksikan oleh banyak orang dan memotivasi kepada anak-anak kita untuk cinta terhadap bahasa daerah, cinta terhadap budaya daerah, termasuk dalamnya sastra-sastra daerah. Oke. Baik. Nah, Pak, bagaimana dengan papasan yang juga dalam keseharian ini peserta didik itu menghadapi tantangan. Nah, dan juga bagaimana mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adakah peserta didik juga ditanamkan nilai-nilai karakter di dalamnya untuk menghadapi tantangan tersebut dan mengatasi masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari? Tidak dipungkiri lah, kehidupan sehari-hari pasti punya masalah begitu, Pak. Penguatan mentalnya ada, papasan yang mengajarkan kita harus kuat, jangan pantang menyerah dengan kehidupan ini, jangan cepat rapuh begitu. Kan anak-anak sekarang itu kan ada mentalnya itu kalau sudah capek atau sudah langsung pergi liburan dan sebagainya, agak ada sedikit melo-melonya, Pak. Nah, bagaimana dengan karakter tersebut yang ditanamkan untuk mereka harus kuat dalam menghadapi masalah kehidupan sehari-hari? Baik, ini terkait dengan bagaimana mendorong anak-anak kita ini memiliki etos kerja, sifat kerja keras, dan satunya dalam papasan ini peringatannya ini sangat keras. Salah satu pasal yang terkait dengan ini yaitu nyakanggang antu buat-buatna saruka natau kutua, artinya sabut itu lebih bermanfaat daripada orang malas. Ini begitu kerasnya pasal ini memberikan peringatan kepada kita semua ketika kita memiliki sifat malas, sehingga sifat malas ini kita buang jauh-jauh.
Kita bisa buang jauh-jauh karena Iya. bagaimana kita lihat Bu, papasan kalau bilang sauk itu lebih bermanfaat. Apa itu Bagaimana ini sau? Mohon maaf Pak. bermanfaat Aduh. dibandingkan orang malas. Berarti orang malas ini sama sekali rendah, begitu rendah di mata masyarakat dalam pandangan papasan ini. Iya. Jadi ini barangkali salah satu papasan yang mungkin bisa menjadi motivasi buat kita semua, sehingga kita bisa menjauhkan diri kita dari sifat-sifat malas. Iya. Ini belum lagi papasan-papasan yang lain lagi terkait dengan pentingnya kerja keras. Iya. Ada kalau di Makassar kualea ngatalang natualia. Ya itu Ya, juga ini ya. kalau kualeng talangan Datolia ini salah satu bentuk sikap teguh pendirian. Artinya itu dia. ketika dia melakukan sesuatu, dia lebih baik tenggelam daripada kembali. Iya. Artinya ketika layar sudah ditancapkan, pantang dia surut kembali kalau dia belum sampai di tempat tujuan. Iya. Jadi ini salah satu bentuk nilai-nilai moral, nilai karakter yang begitu keras bahwa kita lebih baik tenggelam daripada kembali. Iya. Iya. Karena kan Jadi, oke, silakan dalam Pak. sastra Makassar, ya, Silakan Pak. memang dalam sastra Makassar memang tersirat banyak nilai moral yang sangat bagus untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada anak-anak ini dalam memperkuat nilai-nilai karakter. Ini tadi lagi boleh talang natualia. Ini keras sebenarnya kalau kita mau gali maknanya secara dalam. Ini boleh talang natualia itu ketika saya sudah berjalan, saya tidak akan kembali kalau belum berhasil. Lebih baik saya tenggelam. Iya. Ada lagi nilai karakter yang lain Pak yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ini mengenai etos kerja juga rasa malu ya. Kalau tidak berhasil di perantauan kita kembali tidak membawa emas berlian. Emas berlian kita juga malu ini ya. Itu salah satu pesan orang tua juga. Ada lagi Pak untuk menumbuhkan mungkin atau mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik? Sangat banyak sebenarnya nilai-nilai karakter yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam lingkungan sekolah. Misalnya untuk nilai-nilai kejujuran, dia kalau alai pendajai ikau patas, jangan ambil jika bukan kamu yang punya. Kemudian untuk kerjasama, asama turut kanalalo kurus dekra jama-jamang, asabatte namun tu ansaru lau asama turut, artinya bersatu padu dalam menghadapi suatu pekerjaan. Karena tak ada yang dapat mengalahkan perbuatan yang demikian. Ini pentingnya suatu kerjasama di masyarakat. Ketika ada suatu pekerjaan yang ingin kita laksanakan, ya. Ini papasan sudah menyampaikan bahwa asama turut kana lalu kok. Artinya bersatu padulah dalam menghadapi suatu pekerjaan. Dan tidak ada yang dapat mengalahkan perbuatan yang demikian. Termasuk juga usaha dan kerja keras. Tadi itu sudah disebutkan bahwa misalnya niakan nggak matu-matuna sauka naupun tua sabut itu lebih bermanfaat daripada orang malas. Itu nilai persatuan. Kalau sebatang lagi nama reso tamat tapu. Dan nampaknya sanal dan pusaka, artinya hanya dengan persatuan dan kerja keras hasil ini akan kita peroleh. Ini nilai persatuan ini sama tadi dengan nilai kerjasama. Bahwa tentunya bulan sebatang, tentunya persatuan. Kalau ada yang kita kerjakan tanpa ada kata persatuan, tidak ada kerjasama, maka bisa kita katakan bahwa mustahil keberhasilan itu dapat kita raih. Iya, karena memang kalau menghadapi tantangan ya itu tadi Pak, banyak sekali tantangan dalam hidup. Dan kejujuran itu juga salah satu yang harus dilakukan ya. Susah Pak sekarang cari orang jujur ya. 1001 di dalam jerami, jarum dalam jerami gitu ya mencarinya. Oke. Nah Pak, bagaimana cara konten pembelajaran yang menarik bagi siswa agar mereka tertarik mempelajari papasang? Kan biasa anak-anak itu malas Made belajar itu, apa itu papasang, kenapa itu harus dipelajari. Nah, apakah konten pembelajaran yang cocok untuk diajarkan kepada mereka untuk saya harus belajar itu papasang? Kalau
mungkin saja disampaikan bahwa ini pepasang, mungkin anak itu akan tidak tertarik. Tapi kapan kita sudah sampaikan bahwa pesan-pesan moral yang terkendalanya, pasti anak-anak merasa bahwa ini baik, ini tidak baik. Contoh, misalnya ketika kita tapi kita mulai dari hal-hal yang sederhana dulu. Menyampaikan pepasang itu kita mulai dari sederhana, karena ada pepasang yang agak-agak panjang yang biasa disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu. Misalnya menceritakan dulu pepasang tentang kejujuran kepada siswa. Ya. Kita menceritakan kejujuran, misalnya tadi kau le penatai kau patah, kau le kayu ni patah anjing, penatai kau patah anjing. Itu memberikan suatu pembelajaran kepada anak-anak bahwa ini bukan sebatas ungkapan semata, tetapi ini adalah merupakan pesan-pesan. Ini adalah pesan, pepasang yang mesti harus kita sampaikan, harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya semata-mata hanya didengarkan saja. Kemudian selain di dalam konteks pembelajaran juga, kalau di sekolah mesti dibuat juga dalam bentuk lebih masif, hanya memperbanyak tulisan-tulisan yang isinya tentang pesan-pesan moral. Karena kadang kita melihat bahwa keadaan di sekolah sangat kurang media-media atau gambar-gambar atau tulisan-tulisan yang terkait dengan pesan-pesan moral seperti itu, yang isinya misalnya tentang pepasang. Nah, ini padahal ini sangat baik untuk penanaman nilai karakter, sebagaimana sesuai dengan Perpres atau peraturan presiden tentang penanaman nilai karakter nomor 87 tahun 2017. Ini sangat relevan, sangat relevan untuk penerapan pepasang pada penerapan nilai karakter tersebut. Oke, baik Pak Syamsul, kita jeda dulu. Saya akan menghadirkan dulu sebuah film untuk kita dengarkan sama-sama. Nanti kita akan kembali lagi bicara tentang bagaimana memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui pepasang selepas kelong berikut ini. Kasih hatiku menjadi
filosofi dan estetika tersirat dalam alunan pengantar tidur Yabelale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabelale. Yabelale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabelale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama di obrolan komunitas. Alhamdulillah kita masih bersama Pak Syamsul Bahri dan kita menyapa beliau. Pak Syamsul masih bersama kami pagi hari ini. Iya, Pak Syamsul, bicara mengenai memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui Papasang. Nah, berikutnya Pak Syamsul, bagaimana pengaruh penggunaan Papasang terhadap pembentukan karakter peserta didik di sekolah? Apakah mereka juga disiplin? Apakah juga mereka itu di sekolah juga sudah menanamkan nilai-nilai saling menyayangi satu sama lain, saling membantu gotong royong di sekolah, Pak Syamsul? Silakan. Ya, baik. Papasang ini diharapkan bisa menjadi media dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada siswa, sehingga apa yang disampaikan, apa yang tercantum dalam papasang itu bisa diindahkan, bisa dilaksanakan oleh para peserta didik di sekolah. Terkait dengan perbuatan-perbuatan apa saja yang boleh dilakukan, kemudian perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Ini semua kita harapkan memiliki pengaruh terhadap karakter dan perilaku peserta didik di sekolah. Dengan adanya papasang ini, kita diharapkan bisa memperkuat lagi karakter peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan pengaruh terhadap perilakunya, baik itu ketika berada di sekolah, di luar sekolah, maupun di masyarakat atau di dalam keluarga. Itu harapan kita, Bu. Iya. Jadi nilai disiplinnya juga harus ditanamkan. Itu juga karakter juga ya, Pak ya. Budaya Papasang kita juga kan ada nilai disiplin juga ya, Pak Syamsul ya. Oke. Baik, Pak Syamsul, bagaimana peran Papasang dalam menangkal budaya dari luar hingga tidak membawa pengaruh negatif terhadap peserta didik? Silakan, Pak. Ya, baik. Agar anak-anak ini tidak terpengaruh terhadap budaya-budaya luar, ini mestinya harus ada gerakan secara masif, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Akan pentingnya nilai-nilai moral ditanamkan kepada anak-anak kita, sehingga pengaruh-pengaruh yang datang kepada anak-anak ini bisa terfilter dengan adanya papasang yang telah disampaikan kepada anak-anak kita. Karena dengan adanya papasang yang kita sampaikan, ini anak-anak terus akan mengingat bahwa dia bisa menimbang, bisa memfilter bahwa ini boleh untuk kita lakukan, ini tidak boleh untuk kita lakukan. Sehingga kita harapkan bahwa papasang ini bisa menjadi filter terhadap pengaruh-pengaruh atau pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar, sehingga anak-anak ini tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif tersebut. Perlu juga memberikan pemahaman kepada siswa akan kebanggaan terhadap jati diri kita sebagai orang Sulawesi Selatan, khususnya orang Makassar, bahwa kita ini memiliki budaya siri dan pace. Kita punya rasa malu, khususnya malu ketika kita kelihatan melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Sehingga perlu juga penerapan juga bahwa pentingnya rasa bangga terhadap budaya dan budaya daerah kita, bahwa kita ini adalah orang yang berbudaya, sehingga melalui papasang ini anak-anak ini lahir melahirkan perbuatan-perbuatan baik, sehingga dia dalam kesehariannya itu
melakukan perbuatan itu lebih bermartabat. Ya. Ya, oke deh. Baik, Pak, apa saja pengaruh media sosial terhadap Papasang dalam membentuk karakter peserta didik? Pengaruhnya sangat besar kah, Pak, terhadap peserta didik itu Papasang tersebut? Dan dari media sosial sendiri, bagaimana anak-anak bisa melihat karakter itu sendiri? Ya, baik. Dalam keadaan sekarang yang serba digital, kita sangat sulit keluar dari namanya media sosial. Betul. Saya kira ini adalah salah satu kesempatan bagi kita dalam hal menyampaikan Papasang. Jadi selain adanya berbagai macam pengaruh yang mungkin muncul, ini juga kesempatan bagi kita semua untuk menyampaikan pesan-pesan moral itu melalui media sosial tersebut. Sehingga ada pembanding ketika anak-anak ini melihat media sosial, bukan hanya media sosial yang sifatnya negatif saja yang bisa dia lihat. Jadi media sosial ini adalah salah satu kesempatan untuk kita menyebarkan lebih luas lagi Papasang kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada peserta didik. Barangkali seperti itu, Bu, dengan media sosial. Jadi kita tidak boleh keluar, tapi kita hanya mesti harus memanfaatkan media sosial itu untuk penyebarluasan Papasang ini. Oke. Nah, Pak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengajarkan Papasang kepada peserta didik? Silakan, Pak. Ya, baik. Tantangan dalam mengajarkan Papasang di sekolah, pertama, bahwa kita ketahui bahwa khusus untuk sekolah dasar, kita ketahui bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah dasar itu tidak berlatar belakang dari pendidikan sastra Makassar atau berasal dari jurusan bahasa daerah Makassar. Itu kebanyakan berasal dari pendidikan guru sekolah dasar umum, sehingga kemampuan ini akan berpengaruh, kecuali kalau dia banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembelajaran Papasang di sekolah, bagaimana mengajarkan Papasang. Kalau hanya mengandalkan pengetahuan yang didapatkan dengan latar belakang pendidikan bukan dari sastra, saya kira ini sangat kurang, Bu. Ya, jadi mestinya, dan itu adalah menjadi tantangan bahwa yang mengajar anak-anak kita ini bukan dari jurusan sastra, tapi mestinya yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak latihan dari teman-teman, memperbanyak membaca referensi terkait dengan sastra Makassar, khususnya Papasang ataupun sastra-sastra yang lain. Oke. Nah, Pak, adakah solusi untuk menghadapi tantangan dalam mengajarkan Papasang kepada peserta didik, Pak? Sekaligus mungkin juga bagaimana perbandingan efektivitas penggunaan Papasang dengan metode lain dalam pembentukan karakter peserta didik? Silakan, Pak. Ya, terkait dengan Papasang ini, salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah pertama untuk guru-guru dengan memperbanyak pelatihan terkait dengan pembelajaran bahasa Makassar atau sastra Makassar. Yang kedua, memperbanyak media-media pembelajaran yang hubungannya terkait dengan media Papasang. Selanjutnya, bisa juga dilakukan di sekolah-sekolah dengan memperbanyak tulisan-tulisan, baik itu tulisan-tulisan di dinding ataupun poster-poster yang isinya tentang Papasang. Ya, itu barangkali solusi untuk terkait dengan Papasang. Dan efektif juga ya untuk penggunaan Papasang ya, Pak, untuk peserta didik. Dengan didik. efektivitas Papasang di pembelajaran Papasang di sekolah, kita harapkan bahwa dengan pembelajaran Papasang ini bisa saling memperkuat dengan pelajaran-pelajaran lain dalam hal membentuk karakter peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik sesuai dengan harapan kita semua, ya, baik itu melalui pembelajaran misalnya agama dan budi pekerti maupun dengan melalui Papasang. Ya, jadi kita saling mendukung di situ. Kita tidak ada saling bertabrakan, tapi kita saling mendukung di situ. Karena tujuan kita sama, yaitu membentuk karakter dari peserta didik itu sendiri. Ada pembelajaran nilai-nilai karakter juga, Pak, di sekolah? Ya, misalnya
itu agama dan budi pekerti. Oh, ada ya, Pak Kemudian ya. juga untuk pembelajaran-pembelajaran lain juga itu diharapkan diselipkan nilai-nilai karakter di dalamnya. Nah, saya kira untuk Papasang ini saya sangat relevan sekali untuk materi-materi pembentukan atau memperkuat nilai karakter peserta didik di sekolah. Oke, baik Pak, tanpa terasa kita sudah di pertanyaan yang terakhir nih Pak, closing statement untuk topik kita memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui Papasang. Mungkin ada harapan Bapak sebagai guru di sekolah mengajarkan Papasang kepada anak-anak dengan membentuk karakter mereka. Silakan Pak Syamsul. Ya, baik, harapan saya bahwa kepada teman-teman guru dan praktisi pendidikan bahwa mari kita menjadikan Papasang sebagai media pembelajaran dalam memperkuat nilai karakter peserta didik. Ya. Mari kita jadikan Papasang ini sebagai akar budaya kita yang kita harapkan bisa menjaga perilaku peserta didik kita ya, terkait dengan hal-hal yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan. Yang ini sangat sejalan dengan sangat sejalan dengan surat Al-Asr, yaitu bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya tetap di atas kesabaran. Ini sangat relevan sekali dengan nilai Papasang, bahwa kita ketahui nilai Papasang itu semuanya mengandung nilai moral, mengajarkan tentang moral, bagaimana cara kita berperilaku, baik dari perbuatan, perkataan, semuanya sudah diatur. Mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Karena apabila kita tidak menghendakkan Papasang itu, maka tentu ada hal-hal negatif yang tidak baik yang akan kita dapatkan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, untuk peserta didik Pak, apa pesannya mungkin tentang karakter mereka? Ya, baik untuk seluruh peserta didik, kepada generasi muda. Kita harapkan agar menjadikan Papasang ini sebagai pegangan hidup, falsafah hidup, agar kita terlepas dari segala hal-hal negatif yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Pak Syamsul Bahri SPD. Beliau adalah PLT Kepala SD Impres Pandang-Pandang Kecamatan Sobaopu Kabupaten Goa, pengurus daerah Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia PPBDI Kabupaten Goa, dengan topik kita memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui Papasang. Mudah-mudahan Papasang kita tetap dikenang oleh generasi muda dengan adanya para guru yang mengajarkan di sekolah. Sukses Pak. Iya, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya di mana saja berada, itulah tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita Bapak Syamsul Bahri SPD, PLT Kepala SD Impres Pandang-Pandang Kecamatan Sobaopu Kabupaten Goa, pengurus daerah Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia PPBDI Kabupaten Goa, dengan obrolan komunitas. Topik kita memperkuat nilai-nilai karakter peserta didik melalui Papasang. Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.